preskon, mungkin teman-teman di sini ada yang ketemu ada yang enggak ya mungkin ya. Jadi ya bagi tugas ya kalian ya. Berarti kembali lagi, pertama kali yang ingin Doktif ucapkan adalah apresiasi yang luar biasa kepada kalian yang sampai saat ini. Doktif kalau mengucapkan itu rasanya terharu banget. Terharu sekali, tanpa kalian, tanpa adanya dukungan masyarakat tidak pernah ada yang namanya detektif, dokter detektif sampai detik ini masih ada di sini. Masih semangat menyuarakan memberantas yang namanya mafioso perskincare. Karena kalian tahu perjuangannya nggak mudah. Semua serangan psikologis, serangan psikis, serangan para buzzer yang luar biasa, fitnah-fitnah keji yang Doktif cuma minta sama Allah. Doktif tidak punya backingan. Doktif tidak pernah memberikan uang sepeser pun ke Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Yang Doktif minta hanya satu, Doktif minta keadilan. Kerugian. Datang ke sini mau ngapain? Kerugian Doktif ingin memantau, ya. Di sini Doktif ingin memantau. Doktif ingin mengawal kasus ini. Sangat tidak adil, ya. Jika seorang Nikita Mirzani yang diduga, ya, merugikan DRG 4M dan berhenti tidak berkelanjutan, langsung ditahan. Sementara saudara DRL yang kerugiannya diduga ratusan miliar dan masih berjalan hingga hari ini, karena hingga hari ini Doktif masih bisa membeli produk White Tomato. Artinya apa? Kerugian masyarakat terus berjalan hingga detik ini. Sangat tidak adil jika Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan. Tidak adil sama sekali. 4 tahun ratusan miliar VS-nya. Jadi bener-bener sangat nggak adil. Jadi Doktif di sini minta keadilan Polda Metro Jaya, Dirkrimsus, ya, untuk segera melakukan penahanan, ya, dan tanpa adanya disertai nanti adanya penangguhan penahanan. Nikita Mirzani ditolak penangguhan penahanannya. Jadi Doktif harapkan untuk kasus ini sama, ya. Jangan ada penangguhan penahanan kalaupun akhirnya dari Dirkrimsus memutuskan untuk menahan. Sampai detik ini Doktif nggak tahu seperti apa. Jadi Doktif ingin mengawal. Bahkan kalau perlu Doktif menginap, Doktif dirikan tenda di sini. Ya, karena ini perjuangannya luar biasa guys, 1 tahun. Ya, dari tanggal 2 Desember 2024, penetapan tersangka di 15 Desember 2025 sampai saat ini serangan buzzer-buzzer ternak-ternak yang dilakukan oleh DRL itu luar biasa. Bahkan babunya Sihan sampai tadi beberapa jam yang lalu masih terus menyerang Doktif. Ya, jadi tidak ada sama sekali inisiatif mereka untuk bertobat, minta maaf kepada Doktif, kepada masyarakat, mengembalikan ratusan miliar, ya, uang kalian tidak ada sampai detik ini. Ya, Doktif muncul ke sini untuk meminta DRL mengembalikan ratusan miliar yang sudah diambil. Kembalikan itu, ya. Kalau ingin damai, kembalikan. Yang bahaya masih beredar, Dok? Bukan, kalau yang berbahaya memang sudah tidak. Tapi yang DNA yang White Tomato busuk itu, tomat busuk itu masih beredar. Jadi artinya apa? Artinya sampai detik ini saudara DRL melakukan hal yang sama, mengulangi hal yang sama, dan itu adalah salah satu syarat dilakukan penahanan, ya. Jadi selain di atas 5 tahun, itu adalah mengulangi kesalahan yang sama. Terulang kok. Apakah perlu Doktif unboxing di sini membuka yang namanya White Tomato yang Doktif beli tadi pagi? Haruskah seperti itu? Jadi tolonglah pihak Polda Metro Jaya, bersikaplah adil. Yuk kita buktikan Polda Metro Jaya itu bukan milik mafia skincare. Polda Metro Jaya itu pihak APH adalah milik masyarakat yang sudah dirugikan ratusan miliar. Kalian mendukung masyarakat yang sudah dirugikan, bukan mendukung para mafia skincare. Seperti itu, ya. Untuk proses dari Doktif sendiri sudah sampai mana, Dok? Kalau untuk sebagai tersangka di Jaksel, nggak tahu sampai detik ini Doktif tidak menerima panggilan, ya, belum menerima. Jadi kalau misalnya di mana-mana didengarkan bahwa oh Doktif wajib lapor, itu hoax. Tidak ada yang namanya wajib lapor hingga saat ini. Ya, jadi Doktif menunggu kapan Doktif akan dilakukan pemanggilan sebagai TSK, dan tidak akan mungkin ada penahanan, ya. Karena Undang-Undang ITE itu di bawah 2 tahun. Dan Doktif akan tunggu segera agar P21 supaya Doktif segera disidangkan. Doktif akan bongkar bagaimana kelakuan DRL atau Sunio itu. Doktif kabar mau saling cabut laporan, benar nggak? Kata siapa? Nggak pernah ada. Nggak, berarti nggak benar ya? Tidak pernah. Saling cabut laporan itu maksudnya begini. Ada dugaan, ya. Kenapa kok TSK-nya Doktif itu hampir berbarengan dengan TSK-nya dari PMJ, ya, dari Sunio. Karena memang ada dugaan Sunio ini ingin Doktif mencabut laporan dari Polres Jakarta Selatan. Dan itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Seperti itu, ya. Jadi nggak akan mungkin terjadi. Kita ikutin aja. Gitu, ya. Oke, kita tunggu ya, kita kawal bareng-bareng, yuk kita makan rame-rame. Udah